Karena salah sedikit driver mengatur mengemudikan bisnya itu bisa fatal gitu loh. Jangan ambil resiko, jangan ambil resiko gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanggal 6 Februari kemarin telah terjadi kecelakaan fatal di jalur Imogiri Blingo di Bukit Bego, di mana ada bis yang membawa penumpang termasuk driver dan kenaiknya itu sekitar 47 orang mengalami kecelakaan, menabrakkan bisnya itu ke dinding, ke bagian sebelah kanan, sehingga menyebabkan 13 orang meninggal. Semoga arwah para korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman semua, saya menonton kejadian itu di YouTube ya, kok membuat saya tergugah untuk bikin konten ini gitu loh. Kenapa? Karena saya praktisi safety ya. Saya menjadi ingin memberikan informasi khususnya kepada semua panitia tour ya. Jadi di sini saya fokus untuk membahas panitia tour saja gitu. Saya tidak membahas bagaimana kendaraannya tidak layak, bukan. Jadi saya akan membahas mengenai panitia tour dan apa yang harus mereka lakukan ya. Oke. Panitia tour ya. Panitia tour adalah suatu kelompok ya, suatu kelompok orang ya. Kalau tour berarti panitia tour sekelompok orang yang mengatur tentang tour tersebut gitu. Nah, orang-orang ini mulai dari ada ketua ya, wakil, sekretaris dan anggota-anggotanya itu membantu anggota melaksanakan tour, mulai dari menyiapkan kendaraan, makan, sampai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah ya, panitia tour harus punya mindset make the right choice. Saya ulangi ya, panitia tour harus punya mindset make the right choice ya. Membuat the right choice, buatlah keputusan yang benar gitu ya. Kenapa sih keputusan yang harus benar, nggak harus baik? Nah begini, baik belum tentu benar, tapi kalau benar di dalamnya sudah pasti baik gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu ya tentang make the right choice. Apa yang harus dilakukan oleh panitia tour, siapapun panitianya di seluruh Indonesia yang mau ngadain tour gitu ya, buat organisasinya gitu ya. Yang pertama harus dilakukan oleh panitia adalah panitia harus punya mindset keselamatan di dalam hati dan pikirannya gitu. Nah, mindset keselamatan ini ya adalah mindset bahwa berkendara aman adalah kehidupan. Nah, mindset ini harus mulai dimiliki, kemudian diterapkan dan terus dipupuk, diasah
dibesarkan sampai setiap orang, semua panitia tur itu punya mindset berkendara aman adalah kehidupan. Gitu. Yang kedua, ya, make the right choice. Yang kedua, ya, panitia harus menyiapkan kendaraan yang layak jalan. Ya. Mulai dari ada seat belt, ya. Karena kecelakaan di Imogiri itu beberapa penumpang itu mental keluar. Saya punya keyakinan di kendaraan tersebut itu nggak ada seat beltnya, gitu. Karena orangnya itu sebagian pada mental keluar, gitu. Nah, kalau sudah mental keluar itu impact-nya bisa fatal, gitu. Tapi kalau dia masih stay, tetap terikat di dalam kursinya, itu masih bisa tertolong, gitu. Karena seatbelt itu bisa menyelamatkan nyawa, gitu. Nah, masih ngomongin tentang kelayakan kendaraan, ya. Nah, panitia yang kedua, panitia harus menyiapkan kendaraan yang layak. Nah, kendaraan yang layak ini dapat disewa dari penyedia kendaraan yang punya reputasi bagus, gitu. Artinya gini, panitia bisa punya 5 urutan penyedia kendaraan, ya. 5 urutan tertinggi, maksudnya 5 urutan tertinggi yang reputasinya bagus, yang bisa menyediakan kendaraan. Artinya safety-nya bagus, gitu. Ya, reputasinya bagus, bisa dibilang safety-nya bagus, gitu maksudnya. Nah, jadi harus begitu, ya harus begitu. Ya, kalau kita nggak bisa 3 urutan dengan reputasi terbaik, ya paling nggak 5 lah, gitu. Tapi kalau kita sudah menggunakan yang di bawah, itu safety-nya tidak dijalankan oleh penyedia kendaraan, gitu loh, ya kan. Nah, saya mau ngasih tahu, ya, ciri-ciri penyedia kendaraan yang bagus, ya. 1, mobilnya itu kelihatan masih baru, kemudian bersih, penampakan luarnya mulus, gitu, ya. Kemudian drivernya penampilannya rapi, biasanya dia punya seragam, pakai seragam rapi, tidak bau itu seragamnya, karena perusahaannya memikirkan hal itu sampai segitunya dipikirkan, gitu. Berikutnya, kondisi kendaraannya itu bisa dipastikan bagus. Kenapa? Karena perusahaan penyedia kendaraan yang punya reputasi bagus, baik dari 1 sampai 3 ataupun 1 sampai 5, itu mereka memikirkan nggak cuman laba atau keuntungan, tapi mereka nomor 1 memikirkan keselamatan penumpang. Itu maksudnya, gitu. Jadi ciri-cirinya itu tadi, yang pertama kendaraannya bagus, yang kedua drivernya juga memakai seragam dan drivernya juga rapi, ya kan. Terus kendaraannya layak jalan, ya. Yang ketiga, yang berikutnya, mereka punya standar safety. Jadi mobilnya itu dirawat setiap waktu, maksudnya secara berkala. Jadi mobilnya dirawat secara berkala, mulai ganti olinya, pemeriksaan rem, gitu. Jadi punya perawatan yang bagus, gitu. Itu ciri-ciri penyedia mobil yang bagus, gitu. Kemudian tadi kan yang pertama udah, ya, harus punya mindset safety, berkendara aman adalah kehidupan. Yang kedua, menyiapkan kendaraan yang aman, ya. Yang ketiga, panitia tur harus
memikirkan tempat tujuan gitu. Tempat tujuan yang diinginkan itu satu, memang kita menginginkan tempat-tempat yang indah gitu ya, seperti kalau di Jogja itu kan ada, saya pernah ke sana itu, ada namanya yang di Bantul juga, di Kulon Progo itu apa ya, Kali Biru ya, Kali Biru itu saya pakai mobil sendiri tuh sampai begini tanjakannya tuh, bisa 35 derajat gitu kemiringannya gitu. Nah itu kalau bis itu nggak bisa gitu ya, jangan ke situ gitu. Jadi panitia tur harus memilih lokasi-lokasi yang aman, jangan keinginan dipaksakan gitu loh untuk menempuh ke tempat-tempat yang susah ditempuh gitu. Udah jalannya berliku-liku, tanjakan turunannya itu ekstrim gitu kan gitu. Nah kemudian yang keempat, panitia tur harus memikirkan kenyamanan peserta tur ya, mulai dari makanan, minuman gitu kan, istirahat di mana, saya mau istirahat dulu, ada yang mau pipis, sholat atau ibadah gitu, itu perlu dipikirkan. Jadi panitia tur, semua siapapun yang ada di Indonesia, panitia tur harus punya minimal 4 sikap berikut. Yang pertama, mindset safety, berkendara aman adalah kehidupan. Yang kedua, siapkan kendaraan yang layak jalan gitu. Nah, artinya sewalah kendaraan dari perusahaan-perusahaan penyedia kendaraan yang reputasinya bagus gitu. Karena itu sudah membantu kita untuk menjadi selamat gitu. Ya. Pertanyaannya, apakah ada jaminan kalau kita nyewa dari perusahaan yang ratingnya bagus tadi atau reputasi bagus, apakah ada jaminan tidak kecelakaan? Tidak juga. Tidak ada jaminan. Tapi dengan kita, teman-teman panitia tur, menyewa kendaraan dari perusahaan yang reputasinya bagus, itu resiko kecelakaan di jalan tetap ada tapi menjadi kecil. Itu maksudnya. Daripada menyewa kendaraan dari perusahaan yang reputasinya tidak bagus, itu resiko terjadi kecelakaannya sangat tinggi gitu. Dan itu nggak bisa diterima gitu. Ini masalah nyawa gitu loh. Benar pertanyaannya, apakah ada jaminan kita menyewa kendaraan dari perusahaan yang punya reputasi bagus ya, misalnya top 5, top 3, jaminan nggak ada kecelakaan? Enggak juga, saya nggak bisa jawab seperti itu. Tapi dengan menyewa kendaraan dan driver yang bagus, resiko terjadi kecelakaan itu sudah diturunkan. Drivernya berpengalaman, drivernya sudah di training, mobilnya siap jalan gitu, ada seat beltnya gitu. Itu maksudnya, resikonya sudah diturunkan gitu. Tinggal ditambah apa? Ditambah berdoa di awal sebelum berangkat perjalanan dan di akhir perjalanan. Yang ketiga, panitia tur harus ya menentukan tempat tujuan yang aman. Jangan hanya karena keinginan peserta juga, yuk kita peserta pengen ke sana, yuk kita akomodasi, yuk kita berangkat sana, yuk ya. Bisa nggak bisa sana? Wah, paksa aja bisa gitu. Cari bis yang mau ke sana. Misal yang ini nggak mau, ini yang mau, oh ini mau nih, udah berangkat. Udah. Jadi panitia harus ambil kebijakan ya. Tidak bisa semua keinginan peserta diakomodasi gitu. Carilah tempat-tempat lokasi wisata yang tidak terlalu ekstrim tujuannya, dan bis juga bisa mencapai ke sana gitu. Kalau bis tidak bisa mencapai ke tempat tujuan karena ekstrim, jangan lakukan. Itu sangat berisiko dan bisa terjadi kecelakaan gitu. Karena salah sedikit driver mengatur mengemudikan
bisnya itu bisa fatal gitu loh. Jangan ambil resiko, jangan ambil resiko gitu. Pilihlah tempat-tempat wisata yang bisa dicapai bis dengan aman gitu ya. Jangan memaksakan tempat-tempat wisata yang bisnya itu jadi dipaksakan juga gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, panitia harus memikirkan kenyamanan peserta, mulai dari menentukan tempat istirahat ya, supaya peserta dan driver juga bisa istirahat ya, tiap 2 jam istirahat. Makan, sholat, ya, ke toilet kan. Jadi tentukan tempat-tempat istirahat supaya peserta itu nyaman gitu. Secara naluriah pasti peserta akan butuh ke toilet dan mungkin ya kalau makan pasti ya butuh ke toilet dan pasti ibadah gitu. Itu teman-teman semua, kepada panitia tour dimanapun teman-teman berada, mari kita punyai dan laksanakan prinsip make the right choice. Buatlah keputusan yang tepat, buatlah keputusan yang benar gitu. Pertanyaannya, Pak, kan kalau kita nyewa dari dari penyedia kendaraan yang reputasinya bagus tadi, itu harganya mahal. Ya, sekarang yang mau dikorbanin apa? Nyawa kita, nyawa semua orang mau dikorbanin dengan nyewa mobil yang nggak jelas gitu safety-nya. Mau begitu? Ya itu udah sama saja sudah kita menempatkan orang-orang dalam kondisi bahaya gitu. Ya kalau saya bilang itu dosa gitu loh. Makanya panitia tour itu harus memikirkan keselamatan peserta gitu. Jangan kita memilih sesuatu karena ini harganya murah, nyawa safety dikorbankan. Safety is non-negotiable. Safety tidak ada negosiasi. Safety ya segini gitu. Ya safety gitu. Jadi kalau alasannya harga, itu nggak make sense gitu. Karena safety itu emang nggak bisa dinegosiasi lagi gitu. Kalau memang nggak punya duit, kurang, batalin aja. Buat apa kita nyiapin acara, event, tour yang berisiko tinggi, mobilnya asal-asalan gitu loh, tempatnya juga ekstrim gitu. Ya panitianya ini yang menurut saya ini, panitia turnya ini yang belum punya prinsip safety dan kemanusiaan gitu loh, gitu. Jadi saya berharap gitu, karena dari awal saya bilang melihat kecelakaan dengan 13 orang meninggal di Bukit Bego tadi itu miris sekali, miris banget, dan saya tergugah untuk membuat konten ini jadinya gitu. Harapan saya adalah di masa mendatang tidak ada lagi kecelakaan bis sampai menyebabkan fatal. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya panitia tour dimanapun teman-teman berada. Marilah kita laksanakan prinsip make the right choice. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.